Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan larangan dalam aktivitas ekonomi syariah. Di pembahasan yang lalu, ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, ada satu kaidah di dalam syariah itu bahwa prinsip di dalam muamalah itu semuanya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi aktivitas ekonomi syariah itu termasuk perkara yang dibolehkan oleh agama, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, di antara hal-hal yang dilarang dalam agama itu ada 3. Ya, hal-hal di dalam aktivitas ekonomi syariah yang dilarang di dalam agama itu ada 3. Yang pertama, dilarang karena zatnya. Zatnya itu memang sejak dari awal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam hal jual beli babi misalnya, jual beli darah misalnya, ya dedeh ya, kalau bahasa Jawa itu secara zat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh transaksi yang dihasilkan itu menjadi haram hukumnya dan dilarang di dalam agama. Jadi kalau secara zat itu sudah dilarang, maka hasilnya pun menjadi haram hukumnya. Ini yang pertama, ya. Jadi secara zatnya diharamkan oleh syariah. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi yang dilarang adalah dilarangnya itu karena unsur yang lainnya. Jadi misalnya objeknya itu sudah halal, sesuatu yang dibolehkan, tetapi ada unsur yang menyebabkan terlarangnya transaksi itu. Misalnya di antaranya adalah tadlis misalnya. Tadlis itu artinya penipuan. Tadlis itu hanya satu pihak yang mengetahui kualitas barang tersebut. Jadi misalnya begini, seorang penjual HP second misalnya, yang mengetahui kualitas barang ini baik atau buruk itu adalah penjualnya. Penjual ketika menawarkan barangnya tidak menyampaikan tentang kondisi yang sebenarnya dari barang tersebut. HP-nya sudah berganti, ya, komponen-komponennya sudah diganti, tetapi masih disampaikan saja bahwa ini HP masih orisinal semuanya, masih bagus semuanya. Transaksi yang demikian itu dilarang di dalam syariah. Kenapa? Karena ada unsur tadlisnya, ada unsur penipuannya di dalam transaksi tersebut. Atau lagi misalnya ada seorang pedagang yang menjual barang dagangannya yang sebenarnya dalam barang dagangannya itu ada cacatnya, tetapi oleh pedagang disembunyikan kecacatannya itu dan disampaikan kepada calon pembeli bahwa barang dagangan ini baik. Maka transaksi yang demikian ini dilarang di dalam syariah. Ada unsur tadlisnya, ada unsur penipuannya. Maka Nabi mengatakan, man ghasana falaysa minni, siapa yang menipu umat kami, maka itu bukan bagian dari umatku. Ini larangan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, larangan dalam aktivitas ekonomi syariah itu karena ada unsur ghorornya. Ghoror, bukan horor ya, harus diperhatikan ghoror. Jadi ghoror itu ketidakpastian dalam akad, baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun penyerahan barang. Ya. Jadi sekali lagi, ghoror itu ketidakpastian dalam akad, baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun penyerahan barangnya. Contohnya misalnya apa? Dari sisi kualitas misalnya, saudara sekalian mungkin pernah dengar namanya istilah ijon. Ijon itu transaksi jual beli yang masih kembang, ya, masih kembang. Sehingga adanya ketidakpastian baik penjual maupun pembeli berkaitan dengan barang. Apakah barang ini jadi buah atau
malah rontok. Jadi resikonya itu sama-sama tidak tahu. Jadi gharar itu adalah resiko. Sama-sama resikonya tidak tahu, baik penjual maupun pembeli. Itu dari sisi kualitas tidak jelas, tidak pasti. Apakah barang itu nanti akan menjadi buah atau bahkan rontok. Kemudian yang kedua, ini dari sisi ijon tadi dari sisi kuantitas. Ijon itu dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas misalnya transaksi janin yang masih dalam kandungan. Jadi misalnya ada orang yang transaksi jual beli janin, tetapi janin ini masih berada di dalam kandungan. Ya, ini misalnya janin kambing misalnya gitu, tapi masih dalam kandungan betinanya. Ini dilarang. Kenapa? Karena dari si kualitas, apakah janin ini nanti akan tetap hidup, sehat, atau bahkan mati. Nah, dia ada ketidakpastian, beresiko baik bagi penjual maupun pembeli. Kemudian dari si penyerahan barang, ketidakpastian dari sisi penyerahan barang. Misalnya ada orang yang punya burung. Ya, ini bagi yang penggemar burung. Burung ini dari si harga mahal. Harganya bisa jadi sampai 5 jutaan. Tetapi posisi burung ini sedang terbang. Sehingga ketika ada orang yang datang mau membeli, lalu si pemilik burung mengatakan, "Iya, saya terima." Akhirnya terjadi transaksi, padahal posisi burung kapan bisa diserahkan itu belum pasti. Kenapa? Karena masih terbang. Ini ketidakjelasan dari sisi kapan penyerahan barang. Gharar itu dilarang di dalam aktivitas ekonomi syariah. Kemudian saudara sekalian, oleh para ulama ternyata tidak semua gharar itu dilarang. Karena dalam kenyataan hidup ini ternyata juga banyak ghararnya. Misalnya kita ini biasanya ketika kita mau makan di warung, itu prakteknya kita itu ambil, kemudian kita makan, padahal harga belum disepakati berapa harganya. Itu dari sisi ekonomi syariah, dari syariah itu ada unsur ghararnya. Dari sisi harga, harganya belum pasti. Cuma karena itu sudah menjadi uruf kebiasaan masyarakat, maka oleh Ibnul Qayyim dikategorikan sebagai gharar yasir, gharar yang sedikit, yang itu tidak merusak akad transaksi jual beli. Atau misalnya kita berada di WC umum misalnya. Di WC umum itu jelas kita membayar Rp2.000. Tapi kapan selesainya? Itu kita tidak pasti. Justru kalau dipastikan harus 10 menit misalnya setiap orang yang mau BAB, itu justru akan membuat masakoh, kesulitan bagi orang tersebut. Ya, ini ada unsur ghararnya, tetapi dikategorikan sebagai gharar yasir. Nah, yang kedua, gharar yang dari sisi kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang tidak jelas. Ini jelas haram. Kemudian yang ketiga, ada gharar mutawasid. Ya, gharar yang tengah-tengah. Ini dimasukkan sebagai gharar yasir atau ini gharar fakhis. Saudara sekalian, inilah beberapa unsur yang menyebabkan transaksi dalam ekonomi syariah itu dilarang oleh agama. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan lanjutkan lagi dalam pembahasan yang lain masih berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah yang dilarang. Insya Allah berkah dengan bersyariah. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.